Saat ini bumi telah dikotori dan berpolusi akibat tindakan yang sebagian besar dilakukan oleh ulah manusia. Salah satu polusi yang dihasilkan dari manusia adalah sampah. Di kota Jakarta, sampah yang dihasilkan oleh masyarakatnya terus meningkat setiap tahun. Menurut catatan Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sampah yang dihasilkan lebih dari 6.700 ton per harinya. Penduduk Jakarta, dan apalagi Jakarta itu kalau siang itu kan penduduknya di atas 14 juta, kalau malam sekitar 10 jutaan. Artinya semua beraktivitas di Jakarta tentunya semuanya menghasilkan sampah, sehingga itu tadilah makanya lumayan tinggi jumlah sampah yang ada di Jakarta. Sampah yang mencapai ribuan ton ini tentu memberikan dampak negatif bagi kehidupan, lingkungan, dan kelestarian bumi. Jadi sebenarnya kalau sampah itu kan dalam waktu 18 jam nggak diangkut, ya itu udah larinya ke penyakit. Jadi pastilah lingkungan sana pasti jadi tidak sehat. Terus ibu kota negara maksudnya jorok sih ya, selain penyakit tentunya itu kan karena ada CH4 itu ya, atau kalau nggak salah itu kan metan ya, gas metan itu dihasilkan. Metana atau CH4 adalah emisi gas rumah kaca yang termasuk salah satu gas yang dihasilkan oleh sampah dan 23 kali lebih besar dari karbon dioksida. Gas metana merupakan salah satu gas yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan menyebabkan perubahan cuaca. Untuk menanggulangi permasalahan sampah, Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuat bank sampah yang disediakan di setiap kecamatan di Jakarta. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi 14% timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Bank sampah itu kan karena dicatat pakai pembukuan, makanya disebut bank. Sebetulnya itu adalah pemilahan. Jadi misalnya, saya di kantor kami nih, ya sampah macam-macam. Kemudian yang itu dipilah, yang anorganik tuh, misalnya botol aqua, kemudian mungkin juga kardus kue dan sebagainya, udah itu nanti ditimbang. Nah, ditimbang itu ada rate-nya, ada cost-nya, ada harganya gitu. Kalau yang misalnya, dan harganya juga fluktuatif, artinya ya kayak dolar lah, sana turun gitu. Jadi misalnya ada cost-nya gitu, misalnya plastik kilo bisa 1.100 gitu ya. Tapi bisa juga nanti minggu depannya bisa jadi naik, mungkin bisa juga turun. Tapi artinya itu semua dikiloin, kemudian dibayar. Karena itu ada yang beli. Ini simpel sekali kan? Nah kemudian kalau yang organiknya, ya biasanya bisa jadi kompos ya. Jadi sebetulnya luar biasa ini sudah bank sampah ini. Selain untuk memudahkan selain untuk mengolah di hulu dan juga jadi bersih gitu, ternyata memang juga ada uangnya karena itu semua barang-barang bermanfaat kan, bisa di reuse, bisa di recycle, itu barang-barang yang memang tadi plastik dan sebagainya. Pengelolaan sampah dengan program bank sampah menggunakan metode 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Di kota Jakarta, saat ini total bank sampah sudah tersebar sebanyak 194 titik. Di Jakarta Barat 31 titik, Jakarta Selatan 82 titik, Jakarta Utara 39 titik, Jakarta Pusat 22 titik, dan Jakarta Timur 20 titik. Hasilnya, sampah di DKI Jakarta berkurang hingga 532 ton per hari atau sekitar 7,94%. Di rencana
rencana kerja kita memang diharapkan ada pengurangan sampah dari sumber itu sekitar 14%. Nah, ini kita upayakan terus sekarang, di mana mudah-mudahan selalu bertambah ini yang namanya jumlah bank sampah, dan rasanya bertambah setiap tahun. Yayasan Buddha Seci adalah salah satu wadah sosial yang berupaya mencegah kerusakan bumi dan mengurangi pemanasan global. Komitmen pelestarian lingkungan terwujud dalam Depo Daur Ulang. Ini teman-teman relawan ini memilah sampah ya, jenis-jenisnya. Bagaimana jenis sampah logam, bagaimana jenis sampah kertas ya, kemudian bagaimana jenis sampah plastik, bagaimana jenis sampah berupa beling ya, botol beling, dan juga jenis sampah metal, besi ya. Ini kita pilah, dijadikan yaitu partisi-partisi ya, kita pisahkan ya, agar kita memudahkan barang-barang mengenal itu jenis apa saja. Diolahnya oleh kebetulan salah seorang konsumen dan sekaligus dia donatur bahkan relawan membeli barang-barang daur ulang kita di beberapa pabrik untuk diolah kembali. Yang kertas ini dimanfaatkan menjadi kertas, yang logam dimanfaatkan menjadi logam. Kemudian jenis elektronik juga kemungkinan ada beberapa yang harus dipakai. Mendaur ulang sampah seharusnya sudah menjadi aktivitas sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak hanya menaruh sampah pada tempatnya, namun kita perlu memilah dan juga membantu melakukan daur ulang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini ada botol-botol plastik air mineral. Ini prosedur pertamanya gimana sih, Po? pertama kita buka dulu sini, tutupnya dipisahin. Dipisahin semua. Pisahin. Saya boleh juga Boleh silakan. dipisahin ya semua. Kalau tutupnya dikumpulin. Oke. Kalau botolnya kadang-kadang orang minum kan masih ada sisa, di airnya tuang sini. Oh, Kalau udah kering baru kita lempar situ. taruh sini ya. Nah, sini mau coba lagi? Kenapa dipisah sih, Po, tutup botolnya? Dipisahin ya, karena jenisnya beda dan harganya pun beda. Oh. Tutup Bahannya berarti beda ya? beda. Tutupnya juga harganya agak lebih mahal gitu. Oh. Setelah dipisahkan tutupnya sama botolnya, kemudian apa? Digepengin, karena kalau keadaan penuh itu kan jadi muatnya lebih sedikit kembungnya. Digepengin isinya kan lebih banyak di kantongnya. Boleh kita coba, Sob? Ayo silakan kita coba. Gimana sih, Po, biasa injak? Di sini tutup kumpul, asal injak aja. Oh, gitu. Injak. Berarti kami kalau gerak-gerak kayak gini terus bisa jaga kesehatan juga, Sob? Iya, kayak olahraga aja. Kadang-kadang kaos jadi basah. Untuk menghasilkan setiap 32 botol kemasan plastik dibutuhkan 1 liter minyak bumi. Setiap bulan, Taiwan memproduksi 1.200.000 botol kemasan plastik. Bila membuang botol plastik sia-sia, maka dengan sia-sia pula membuang 37.500 liter minyak bumi per bulannya. Dengan mendaur ulang botol kemasan, maka kita menghemat 50% sumber energi listrik, mengurangi 60% polusi udara, mengurangi 90% sampah buangan, dan mengurangi 20% pencemaran air. Untuk menghasilkan 50 kg kertas, membutuhkan sebatang pohon pinus yang berusia 20 tahun. Di Taiwan, orang rata-rata membuang 300 kg kertas dalam 1 tahun. Hal ini sama dengan menebang 6 pohon pinus yang berusia 20 tahun. Jika kita menggunakan kertas daur ulang, maka akan menghemat 75% sumber energi, mengurangi 75 hingga 95% polusi udara, mengurangi 14 hingga 22,6% sampah buangan, dan mengurangi 50% pencemaran air. Menggunakan sebuah botol kaca daur ulang sama dengan menghemat energi untuk menyalakan lampu pijar 100 watt selama 4 jam. Jika kita mendaur ulang botol kaca, maka kita akan menghemat 32% sumber energi, mengurangi 20% polusi udara, mengurangi 50% pencemaran air.
Untuk menghasilkan 10 kg kaleng besi, membutuhkan 5,7 liter minyak bumi. Jika kita menggunakan bahan baku biji besi dari daur ulang kaleng, selain kita menghemat minyak bumi, juga akan menghemat 52% sumber energi, mengurangi 68% polusi udara, mengurangi 95% sampah buangan, dan mengurangi 72% pencemaran air. Mendaur ulang satu kaleng aluminium 20 gram, setara dengan menghemat daya listrik televisi selama 3 jam. Jika kita menggunakan hasil daur ulang kaleng aluminium untuk memproduksi barang aluminium, maka kita menghemat 82% sumber energi, mengurangi 85% polusi udara, mengurangi 90% sampah buangan, dan mengurangi 80% pencemaran air. Ya pemirsa, ternyata selain menjaga kebersihan, ternyata mendaur ulang seperti ini juga dapat melatih tingkat kefokusan kita. Selain itu, kita juga dapat menjaga kesehatan karena kita dituntut untuk terus bergerak. Halo Sepo, Ya, duduk Sepo. ya. Ya, silakan. Sepo, biasanya barang-barang daur ulang ini digunakan untuk apa ya Sepo? Barang daur ulang ini setelah dijual ya, uang itu digunakan untuk menolong orang yang susah. Karena Master pernah mengatakan sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Ya, kalau dicecerin kan nggak ada jadi sampah. Tapi kalau dikumpulin, kita jualin, jadi ada nilainya, jadi ada duit, uangnya jadi emas. Uang itu dikumpulin buat nolong orang yang misalkan tidak mampu atau yang sakit tidak bisa diobatin, lalu minta bantuan dari ceci, kan jadi cinta kasih gitu. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, kadang-kadang kita lihat di mobil orang bawa kendaraan mewah, tapi buka jendela buang gitu aja. Ya, ditaruhin dulu di tempat sampah atau kantong plastik. Nanti di rumah baru taruh tempat sampah gitu. Kalau pelajaran sendiri Sepo, pelajaran hidup yang Sepo ambil dari mendaur ulang ini apa Sepo? Nilai-nilai positif yang Sepo ambil dari mendaur ulang apa? Ya, seperti diri kita ini kan nggak ada yang sempurna kayaknya ya. Iya. Cung. Harus dibersihin dulu gitu. Kayak ini kan jiwa kita ini kan nggak sempurna. Kalau di daur ulang bisa berguna lagi gitu buat orang banyak gitu. Di Yayasan Buddha Seci, barang-barang daur ulang yang sudah dipilah selanjutnya akan dijual. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan bagi yang membutuhkan, seperti pendidikan, bencana, dan biaya kehidupan. Setiap orang dapat memberikan bantuan kepada sesama dengan menjadi donatur barang daur ulang. Untuk menjadi donatur tidaklah sulit. Bila mempunyai barang-barang yang ingin disumbang, dapat diberikan ke depo daur ulang Seci. Depo daur ulang Yayasan Buddha Seci sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu di Lampung, Makassar, Medan, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Batam, Biak, dan Jakarta. Di Jakarta dan sekitarnya, depo daur ulang terdapat di 7 wilayah, yaitu Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Cengkareng, Jakarta Barat, Muara Karang, Jakarta Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Gading Serpong, Tangerang, dan Bekasi. Gaya hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan juga mengetuk hati Surani. Di daerah Cakung, Jakarta Timur terdapat sebuah tempat produksi yang mengolah limbah non-organik. Ya, Surani adalah salah satu seorang pengrajin yang mengolah limbah styrofoam menjadi aneka macam kerajinan tangan yang menarik dan juga menawan.
Halo, apa kabar? Pak Surani. Iya Pak Surani. Oke, saya mau tahu nih Pak, bagaimana proses pembuatan karya Bapak ini yang ramah Iya. lingkungan Iya. dari styrofoam Pak. Iya, Kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak? boleh. Oke. Duduk, silakan. Iya Pak. Oke, baik Pak. Bagaimana awal mula Bapak, ide awal mula Bapak membuat daur ulang limbah menjadi karya seni ini Pak? Dan apa tujuannya Pak? Ya, kita kan peduli lingkungan, Mas. Jadi gini, kalau sampah styrofoam itu kalau dibakar kan polusi juga. Terus bikin pemanasan ozon, jadi mengakibatkan pemanasan global. Iya, karena sampah styrofoam itu sulit terurai di tanah, mungkin ratusan tahun gitu. Saya coba sih 28 tahun masih ada. Karena gini, masyarakat kesadarannya masih rendah. Maka dari itu kita punya kepedulian untuk mendaur ulang sampah styrofoam untuk mengurangi pemanasan global. Maka itu styrofoam kan nggak dibakar, jadi bisa buat karya seni, yaitu dari daur ulang sampah styrofoam. Dimulai sejak tahun 1987, Surani sudah menciptakan dan menyebarkan hasil karyanya hingga ke Kalimantan, Batam, Palu, Semarang, Surabaya, dan masih banyak lagi. Styrofoam memang kalau untuk tempat makan, itu memang kalau untuk dimakan atau tempat makan memang racun. Tapi kalau dibikin untuk benda padat atau seni, karena hanya untuk pajangan. Jadi bukan B3, bukan bahan berbahaya beracun. Oke, saya jadi penasaran ingin mengetahui bagaimana sih proses pembuatannya. Boleh kita coba? Boleh. Oke. Keahlian Surani mengolah daur ulang ini melalui berbagai macam eksperimen yang dilakukannya sendiri. Dan inilah salah satu inovasinya dalam mengolah styrofoam. Dengan tanah liat, pertama styrofoam. Ya Bapak, dipatahin dulu nanti disiram bensin. Ya, nggak apa-apa, sekali banyak Pak. Nanti disiram bensin Mas. Oke, styrofoamnya disiram bensin. Ya. Supaya? Nanti hancur. Oh. Jadi semacam adonan dodol gitu. Nah ini. Meleleh dia Pak ya? Iya. Iya, disiram aja semua. Kemudian ada styrofoam lainnya. Lain styrofoam lain yang buat makan mie ini bisa. Ini juga bisa. Ini sampah yang paling banyak Bapak temui ini styrofoam? Iya, styrofoam ini dari ganjelan elektronik, ini dari buat makan mie. Tapi yang banyak sekarang bekas dekorasi wedding dan bantuan sumbangan sampah dari proyek. Nanti seperti kayak lem atau adonan dodol sampai bensinnya sampai habis. Oke. Ini seperti gini. Ini tadi 2 liter menjadi 4 kilo. Oke. Nanti ditambah kertas dan tanah. Kalau dulu dapat styrofoam Dari pintu air dulu, pintu air, mana, Pak? Manggarai, Sudah Kelapa, Rawa Kucing, Bantar Gebang, Cilincing, semua ini dari kota Glodok semua udah saya ubek-ubek semua udah. itu sampah Bapak ambilin semua? Iya, dari pintu airnya iya diambil. Dari banjir 2007, banjir 2013, itu kan banjir besar banyak di pintu-pintu air banyak styrofoam. Selain mencari dari beberapa pintu air yang menjadi penyebab banjir karena tersumbat oleh sampah styrofoam, Surani juga mendapatkan limbah non-organik ini dari tempat-tempat pembuangan sampah. Setelah styrofoam sudah dileburkan dengan bensin, langkah selanjutnya adalah membuat bubur kertas yang dibuat dari beragam limbah kertas. Kertas, pertama kertas apa aja, kertas koran, kertas buku. Pertama direndam setengah hari supaya nanti kalau kertas kardus koran dia agak sulit hancur, tapi kalau kertas telur atau buku-buku cepet rapuh, cepet hancur. Nah, baru di blender gini. Menyerupai adonan donat, dodol lah. Nah ini
Nah, setelah itu dicampur tanah liat, di blender supaya halus. Nah, tanah liatnya ini dulu, direndam dulu, disiram air dulu. Ini tanah liat, apa aja, tanah yang lengket aja. Ini sebagai penghalus. Nah, campurannya harus pas. Kalau nggak pas nanti kebanyakan kertas, kalau kena air rapuh lagi. Selain menghaluskan, tanah liat berfungsi untuk menguatkan adonan agar hasilnya dapat tahan lama. Setelah sudah merata, adonan tanah liat dan bubur kertas dicampur dan disatukan dengan styrofoam yang sudah dileburkan. Hasil adonan yang siap dibentuk dinamakan dengan styrofoam clay. Styrofoam clay yang baru dibuat kemudian dicampur dengan adonan styrofoam clay yang lama untuk mengurangi bau bensin. Setelah disatukan, styrofoam dikeringkan dengan dempul kitchen atau kompon-kompon. Kemudian untuk menghilangkan bau bensin, adonan styrofoam clay diberikan campuran pewangi dan juga anti kuman agar bersih dan juga steril. Setelah diberi pewangi atau anti kuman, adonan styrofoam clay dapat diberi pewarna sesuai dengan kebutuhan atau pesanan. Sebelum adonan dibentuk, pastikan cetakan diolesi minyak sayur agar tidak lengket. Setelah adonan dimasukkan ke dalam cetakan dan adonan dipadatkan dan ditutup dengan tisu agar tidak tumpah dan tercecer. Kemudian adonan dibuka perlahan dan didiamkan hingga kering. Hasilnya, jadilah sebuah topeng yang unik nan indah yang terbuat dari daur ulang limbah styrofoam. Surani berharap masyarakat bisa kreatif dan tergerak menciptakan hasil karya unik dari limbah organik maupun non-organik. Semakin banyak orang yang tergerak, maka tumpukan sampah pun bisa berkurang. Mari kita ajak mengurangi sampah, cara mendaur ulang styrofoam, plastik dan kertas. Menjadi negara Indonesia ini menjadi bersih. Karena sampah ini semakin maju Indonesia, makin banyak sampahnya. Mari bersama-sama pemerintah, pengusaha, masyarakat bergotong royong membantu menanggulangi sampah menjadi Indonesia menjadi bersih. Dengan mengurangi, memilah, memakai kembali, serta mendaur ulang sampah, maka kita turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi dan keberlangsungan hidup setiap makhluk akan tetap terjaga.